Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ketika seseorang dia itu beribadah bersama keluarga dan tidak mendapatkan sebuah kenikmatan, berarti ada persoalan yang akan merusak kenikmatan ibadah dalam keluarga itu. Yang paling esensi, kata Abu Bakar, adalah apa? Ada ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu tidak akan membuat nikmat ibadah di dalam. Kita ngajak anak kemudian tidak nikmat. Anak juga banyak ataupun membantah. Kita ngajak istri atau suami. Ketidakharmonisan inilah yang akan mempengaruhi dia akan nikmat dan tidaknya beribadah bersama keluarga. Makanya dia lebih senang beribadah sama orang lain. Dan dia lebih senang mungkin beribadah mengajak orang lain dibandingkan dia mengajak suami atau istri atau anaknya. Kenapa? Karena faktor yang pertama yang akan mempengaruhi ketidaknikmatan beribadah itu di dalam keluarga adalah apa? Satu, ada ketidakharmonisan. Ini sangat esensi sekali. Kenapa? Bagaimana Rasulullah membangun keharmonisan dulu sebelum beliau mengajak berdakwah dengan keluarganya. Bagaimana Rasulullah dengan Siti Aisyah pun dengan atau dengan Hafsah dengan istri-istri beliau diajak dulu bagaimana. Kenapa? Karena ketidakharmonisan, adanya hilangnya romantisme dalam rumah tangga akan berpengaruh terhadap ibadah bersama dengan keluarga. Ini bukan hanya dengan suami istri tapi dengan anak. Kemudian yang kedua adalah apa? Diskomunikasi. Bagaimana Nabi Ibrahim, beliau selalu mengajak dialog dengan istri-istri dan anaknya. Supaya apa? Supaya nikmat ibadah. Kalau ternyata sudah terjadi miskomunikasi, tidak ada hubungan komunikasi yang bagus gitu kan. Selain kalau harmonis itu urusan dengan rasa cinta, romantis dengan urusan rasa cinta. Kalau komunikasi itu kan dengan apa? Dia berkaitan dengan pola pikir. Kalau dia udah tidak nyambung pola pikirnya, komunikasinya sudah nyambung, maka itu tidak akan nikmat beribadah. Ya jangankan dengan orang lain, dengan keluarga saja itu tidak akan mendapatkan kenikmatan. Maka yang kedua harus dibangun komunikasi. Pandur madataro. Bagaimana atau Luqman mengajak anaknya, ya bunayya aqimis sholat. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajak keluarganya. Karena apa? Ada komunikasi. Mau nikmat gimana beribadah dalam keluarga? Komunikasinya nggak jalan. Ya, makanya yang kedua harus dibangun adalah apa? Komunikasi yang bagus dengan keluarga. Selain romantisme, komunikasi. Kemudian yang ketiga yang harus dibangun oleh kita dalam rumah tangga, yaitu apa? Saling melengkapi, bukan menonjolkan. Kenapa? Karena kalau saling melengkapi, maka nikmat nanti kita berada dimanapun. Makan juga nikmat, kemudian kita itu juga di dalam ibadah kita nikmat. Dan ketika kita sudah mengajak anak kita ada kekurangan, istri kita ada kekurangan, suami juga ada kekurangan, saling dilengkapi supaya nanti terjadi sap-sap yang bagus dalam ibadah. Dan itu akan tidak mustahil kita sesuai dengan ayat Quran, yaitu jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti orang-orang yang masuk surga Aden itu adalah orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, ataupun orang tua mereka, wa azwajihim dari istrinya, wa dzurriyyatihim yaitu bersama mereka atau keturunan kita. Kenapa tidak? Karena apa? Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang bagus agar kita dapat beribadah bersama keluarga dengan nikmat. Kemudian yang ketiga, kita harus apa? Kita harus selain melengkapi kekurangan, kita harus betul-betul saling berdoa antara satu dengan yang lainnya. Saling doakan kita. Istri yang pandai berdoa buat suaminya, suami yang pandai berdoa untuk istrinya, semua akan menjadi sebuah komposisi yang terbaik ketika kita akan beribadah dan ibadah kita akan terasa nikmat bersama keluarga. Demikian tentang nikmatnya ibadah bersama keluarga karena dipengaruhi oleh 4 faktor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kesakinahan kepada keluarga semuanya dan kita semuanya akan bertemu dengan Allah. Kita bertemu di tempat yang sama yaitu surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari keberkahan Ramadan.